Nah, sekarang coba saudara perhatikan di situ Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Saudara perhatikan kalimat Tuhan ini. Coba lihat ke langit. Saudara perhatikan baik-baik, Tuhan nyuruh apa? Coba lihat ke langit. Saudara, kalau Tuhan itu memerintahkan sesuatu, itu pasti ada maksudnya. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi disuruh lihat, kemudian disuruh hitung. Kalau kamu bisa, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan sampai hari ini sudah digenapi. Ayat ini sudah tergenapi. Jadi jangan saudara kira belum tergenapi, ini sudah tergenapi. Keturunan Abraham sudah seperti bintang di langit banyaknya. Nah, sekarang yang mau saya sampaikan ke saudara adalah, perhatikan baik-baik, apa yang saudara lihat itu menentukan apa yang saudara dapat. Saudara nggak lihat, saudara nggak dapat. Itu prinsipnya. Selama saudara belum lihat, saudara nggak akan dapat. Kalau saudara gagal melihat, saudara akan gagal mendapatkan. Jadi prinsip yang Tuhan ingin sampaikan hari ini adalah, saudara ngelihat dan saudara jangan lupakan apa yang saudara lihat. Dan itu bisa terjadi kalau saudara sungguh-sungguh menginginkannya, dan itu artinya itu berhubungan dengan roh kita yang tetap menyala, iman kita yang tetap kuat. Ada orang udah ngelihat tapi kemudian melupakan apa yang dia lihat. Jadi prinsipnya sebenarnya, saudara melihat, saudara akan mendapatkan apa yang saudara lihat. Nah, kemudian kita buka di Kejadian pasal 1 ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 29. Nah, di situ dikatakan berfirmanlah Allah, apa katanya? Lihatlah. Saudara perlu saudara ketahui, Tuhan itu ingin saudara ngelihat apa yang dijanjikan, apa yang disediakan. Dia ingin saudara melihat apa yang Dia janjikan dan apa yang Dia sediakan. Karena kalau saudara ngelihat, saudara bisa dapatkan. Saudara harus ngelihat dulu. Itu prinsip dari Tuhan. Dia ingin saudara ngelihat apa yang Tuhan sediakan dan apa yang Tuhan janjikan. You mesti lihat dulu. Lalu Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa itu bagianmu. Itu yang bisa engkau nikmati. Engkau lihat, anakku. Apa yang engkau lihat, itu yang engkau dapatkan. Nikmati itu. Saudara pernah saudara ingat ya tentang kisah tentang 12 pengintai. Ada yang ingat? 12 pengintai Israel disuruh ngelihat tanah Kanaan. Ingat ya? Ada 12 pengintai. Musa mengutus 12 orang untuk ngintai tanah Kanaan. Mereka suruh lihat di sana dan diperintahkan untuk nanti waktu pulang bawa hasil dari sana. Sekarang ini pertanyaannya, kenapa harus ke sana? Saudara kira buat apa ke sana? Lalu disuruh bawa hasil lagi. Kenapa nggak langsung nyerbu aja, bro? Kan Tuhan udah janji bahwa tanah itu diberikan. Saudara, Tuhan itu concern. Dia peduli dengan apa yang saudara lihat.
Orang itu kalau salah lihat juga salah dapatkan. Kalau saudara gagal melihat, saudara gagal mendapatkan. Itu prinsipnya. Jadi supaya orang Israel bisa mendapatkan, mereka harus lihat. Jadi sebenarnya mereka itu diutus ke tanah Kanaan, 12 orang itu mewakili 12 suku Israel untuk melihat apa yang ada di tanah Kanaan. Nah, kalau sudah ngelihat tuh, bro, you bisa ambil. Disuruh ngelihat. Nah, karena itu, kan ini cuma 12 orang, ya kan? Mewakili 12 suku. Nah, supaya setiap suku lihat, you bawa hasilnya. Karena dulu belum ada handphone yang bisa foto. Belum ada foto digital. Saudara, saya mau beritahu, hamba Tuhan itu diberi tugas untuk memperlihatkan sama jemaat apa yang disediakan Tuhan. Itu kewajiban. Bagaimana seorang hamba Tuhan memperlihatkan apa yang disediakan? Dia ngajari, dia buka pewahyuannya. Dia cari Tuhan, minta pewahyuan bahwa ini disediakan. Dia kasih tahu, dia ajarin, dia buka rahasianya. Nah, waktu dibuka rahasianya, itu mata jemaat akan terbuka, lalu ngelihat. Oh, ini yang disediakan. Saudara tahu nggak? Orang itu kalau nggak tahu yang disediakan, doanya juga terbatas. Betul nggak? Itu mempengaruhi doa loh. Kalau kita belum ngelihat, gimana kita mau minta? Wong kita nggak tahu apa yang disediakan. Contoh aja, ada organisasi sinode tertentu itu ngajarkan apa? Mujizat itu sekarang tidak ada. Udah betul itu. Kesembuhan, mujizat itu dulu zaman para rasul. Sekarang sudah nggak perlu, kita hanya butuh Alkitab itu aja. Padahal kisah para rasul ada di Alkitab juga. Saudara tahu apa yang terjadi? Loh, saya udah ketemu pendeta yang model begitu. Istrinya sakit parah, dia nggak minta kesembuhan buat istrinya, padahal istrinya udah sekarat. Kenapa? Karena menurut dia sudah tidak ada kesembuhan. Nah, jadi apa? Pak pendeta tidak berdoa minta kesembuhan. Jadi maksudnya gini, apa yang saudara tahu tentang yang disediakan Tuhan, itu akan akan menentukan bagaimana doa saudara. Saudara akan minta apa yang Tuhan sediakan. Lo kan gitu loh. Nah, sekarang saudara buka di Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, ini berhubungan dengan 12 utusan tadi itu, yakni 40 hari. Jadi mereka itu 12 orang yang diutus ngintai tanah Kanaan, ya. Mereka jalani itu dari ujung ke ujung. Lama perjalanan mereka dari ujung ke ujung itu 40 hari. Istilahnya begitu. Jadi genap 40 hari, selesailah mereka menjalani negeri Kanaan, tanah Kanaan. Nah, sekarang perhatikan. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya. Loh, saudara, ini Tuhan loh yang ngomong. Biar kamu tahu rasanya. 1 hari dihitung 1 tahun. Mereka dihukum karena apa? Ketidakpercayaan, pemberontakan, kedegilan. Ceritanya yang mana itu? Ceritanya setelah 12 pengintai itu pulang sambil bawa hasil, padahal hasilnya gede-gede, saudara. Terus yang 10 ini cerita sama yang lain. Saya pernah sampaikan soal kabar busuk. Saudara masih ingat itu? 10 orang menyampaikan berita buruk, menyampaikan kabar busuk. Maksudnya apa? Memang di sana hasilnya luar biasa, dikasih laporan realnya, memang betul di sana hasilnya bagus-bagus, mantap-mantap, bagus-bagus, luar biasa, super-super.
unggul-unggul. Dikasih ini contohnya nih. Wah, emang bener saudara. Saudara kalau nanti bisa browsing kok. Itu hasil tanahnya orang Israel tuh kayak apa. Anggurnya itu gede-gede saudara. Jangan saudara kira itu anggur orang Israel tuh nggak unggul-unggul, gede-gede. Jadi hasilnya tuh bagus, dikasih lihat, cuman ada buntutnya. Cuman kami juga ngelihat raksasa-raksasa. Kami ini seperti belalang di mata mereka. Intinya apa? Sudahlah, kita nggak usah ke sana. Mati kita nanti. Intinya begitu. Orang Israel kemakan sama 10 orang ini ya. Bayangkan aja 10 orang lawan 2. Yang 2 bilang apa? Loh jangan begitu. Di sana bagus-bagus dan Tuhan sudah berjanji. Kita pasti akan memiliki negeri itu. Tapi orang Israel kemakan sama yang 10 ini. Saudara tahu kenapa kok kemakan? Pertama 10 orang. Kedua yang 12 ini semuanya itu pemimpin dari masing-masing suku Israel. Jadi bukan orang biasa, leader semua. Ya anak buahnya pada percaya sama leadernya. Leadernya ngomong nggak mungkin, mereka ngomong nggak mungkin. Tuhan marah. Mau dihukum lebih berat dari ini sebenarnya. Tapi gara-gara diademin sama Musa, akhirnya sudah. 1 hari 1 tahun, you keliling. Baru nyampe kanan lagi 40 tahun ke depan. Tapi, ada tapinya saudara. Yang masuk ke sana hanya 2 orang. Saudara sisanya kemana? Mati di padang gurun. Nah sekarang saya tanya, Kaleb sama Yosua itu ikut muter 40 tahun nggak? Ikut muter nggak? Ikut muter. Mereka nggak salah sebenarnya, tapi akhirnya nanggung kesalahan yang sama. Hukuman yang sama dari kesalahan yang dilakukan oleh mayoritas. Jadi apa? Itu janji untuk Kaleb dan Yosua akhirnya ketunda 40 tahun lamanya penggenapannya. Betul ya? Tapi saudara tahu apa yang terjadi setelah 40 tahun kemudian? Kaleb itu umurnya 85. Jadi setelah mereka masuk Kanaan, dia menghadap sama Yosua. Karena Yosua waktu itu posisinya sudah gantiin Musa. Musa sudah meninggal. Kaleb ngomong begini. Yos, ini udah waktunya nih. Gua dapat jatah tanah gua di Kanaan. Umurku 85 sekarang. Tapi aku masih kuat. Berikan itu yang sudah dijatahin sama Musa. Jadi Kaleb itu dapat jatahnya itu di pegunungan Hebron. Saudara tahu di sana juga ada orang raksasa. Terus dia bilang apa? Gua akan nyerbu ke sana. Gua mau ambil jatah. Itu masih harus perang loh. Harus perang itu. Jangan udah masuk tuh saudara kira tinggal duduki gitu. Enggak, itu perang lagi. Jadi dia maju ke Hebron, perangi suku yang ada di sana, yang tinggal di sana, diusir dari Hebron. Nah, cuman yang saya salut apa? Si opa ini yang umurnya udah 85 tahun ini, imannya masih menyala-nyala. Dia pelihara rema yang dia dapat pada waktu itu. Empat 40 tahun tertunda. Tapi dia tetap berapi-api, imannya tetap full.
Nah, ini info update yang lain. Ini soal penyihir di YouTube. Ini Bapak Ibu sekalian, belakangan ini banyak penyulap-penyulap, para penyulap yang menggunakan black magic. Mereka tampil di YouTube. Mereka bukan pesulap biasa. Mereka sudah pakai ilmu sihir. Para penyihir ini masuk via YouTube, via acara-acara di televisi. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu, bisa kunjungi YouTube, bisa temui mereka di sana, bisa lihat mereka di sana. Nah, kenapa kok ini makin gencar? Para pesulap ini berani mereka tampil secara terbuka. Alasannya sederhana, karena orang sudah bisa menerima sihir. Kenapa mereka bisa menerima sihir? Karena orang bisa menerima sulap. Bapak Ibu perhatikan, sulap itu sebenarnya pintu masuk ke dalam sihir. Maksudnya apa? Kalau orang sudah terbiasa dengan sulap, maka orang akan bisa menerima sihir. Bapak Ibu bisa lihat ini. Ini kata kunci di YouTube yang Bapak Ibu bisa pakai untuk cari tahu. Silahkan kunjungi YouTube. Ini kata kuncinya, keywordnya. Hari-hari ini sedang meningkat Bapak Ibu. Ini salah satu pekerjaan setan yang alami percepatan dan peningkatan. Dan ini berhubungan dengan soal masa antikris. Karena salah satu hal yang terjadi di masa antikris, akan terjadi mujizat-mujizat palsu untuk membuat orang percaya kepada tokoh antikris. Akan ada keajaiban-keajaiban palsu. Kenapa disebut palsu? Karena bukan dari Tuhan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu pekerjaan setan yang mempersiapkan orang untuk memasuki masa antikris. Salah satu pekerjaan setan-setan yang juga meningkat ini berhubungan dengan film horor. Berapa waktu belakangan ini terjadi panen film horor di Indonesia juga di luar negeri. Produksi film horor meningkat luar biasa. Bapak Ibu perhatikan aja, Indonesia banyak banget film horor. Luar negeri juga sama. Bapak Ibu, kenapa hal itu terjadi? Itu ada agenda dari kuasa gelap. Ada agendanya iblis. Nah, hal yang lain yang berhubungan dengan itu, roh-roh jahat juga makin intens Bapak Ibu menampakkan diri kepada para YouTuber. Itu dari kuntilanak sampai pocong dan sebagainya, itu di Indonesia ya. Kalau itu setannya Indonesia gitu ya. Tapi perlu diketahui, di luar negeri juga sama Bapak Ibu. Itu setan-setan makin gencar memperlihatkan diri kepada para YouTuber. Kenapa? Itu salah satu dari agenda si iblis. Agendanya ini Bapak Ibu, setan-setan masuk ke dalam rumah melalui layar TV, layar komputer, layar laptop. Setan itu bisa pindah lokasi Bapak Ibu. Ini khusus tulisan khusus tentang yang satu ini. Juga yang ini ada di website kami ini. Ini salah satu website kami. Tulisan tentang soal ini ada di sini. Silakan buka website ini. Nanti Bapak Ibu akan nemukan di situ. Ini ada berita mengejutkan. Robot dengan teknologi artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan. Robot dengan kecerdasan buatan. Ini belum lama Bapak Ibu. Setahun lalu ada 4 robot militer
di sebuah laboratorium di Jepang, membunuh 29 ilmuwan di sana. Saya tahu ini sulit dipercaya. Ini robot, istilah robot AI, robot dengan teknologi artificial intelligence, kemudian laboratorium memproduksi robot militer untuk perang. Ini yang dimaksud itu, laboratorium yang memproduksi robot militer untuk perang. Jadi keempat robot yang dimaksud ini di dalam lab ini tiba-tiba berontak dan membunuh 29 orang yang ada di lab tersebut. Robot dengan teknologi artificial intelligence, di antaranya adalah robot seks. Bapak Ibu, ini salah satu ancaman di waktu depan. Ilmuwan yang benar, yang nuraninya baik, mereka mewaspadai ancaman dari teknologi kecerdasan buatan. Robot yang dilengkapi dengan kecerdasan jenis ini itu akan menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, bahkan lebih pintar dari manusia. Sekarang robot jenis ini sedang dikembangkan. Bahkan maaf, sudah ada beberapa orang nikah, kawin, tinggal serumah, berhubungan seks dengan robot seks. Bahkan waktu saya ke Sulawesi Tengah, Bapak Ibu, itu ada beberapa orang ngasih laporan ke saya, Pak, saya lihat itu. Jadi robotnya itu jatuh dari kapal, ditemukan di tepi pantai, dilihat banyak orang. Ini robot, Bapak Ibu ya, bukan manusia ini. Ini robot, ini juga robot yang cewek. Ini salah satu pria yang hidup serumah dengan robot. Bahkan dalam beritanya, maaf, pria ini mengaku bahwa dalam seminggu 4 kali dia berhubungan seks dengan si robot ini. Ini kegilaan di akhir zaman. Would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Let's go. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Nah, hal berikutnya yang akan saya sampaikan adalah yang ini, yaitu serangan kuasa gelap sedang memuncak, dan tujuannya adalah melemahkan gereja Tuhan. Gereja Tuhan hari-hari ini sedang mengalami serangan yang tujuan utamanya adalah dilemahkan. Seperti yang saya tadi di awal acara kita, waktu awal saya menyampaikan, saya sudah sampaikan bahwa gereja Tuhan di mana-mana sedang melemah. Sebenarnya boleh nggak? Nggak boleh. Seharusnya gereja Tuhan jangan melemah. Umat Tuhan itu jangan melemah. Serangan hari-hari ini dari kuasa gelap itu makin lama makin memuncak.
Di seluruh dunia, bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh dunia. Bukan hanya di satu kota, tapi di berbagai kota di seluruh dunia. Gereja-gereja Tuhan mengalami serangan yang luar biasa. Peperangan rohani itu hari-hari ini makin dibutuhkan. Tapi yang saya dapati, masih banyak jemaat Tuhan tidak tahu caranya ngusir setan. Bahkan cara ngusir setan yang paling sederhana sekalipun. Jadi serangan kuasa gelap memang sedang memuncak, dan tujuannya adalah melemahkan gereja Tuhan. Dan hari-hari ini gereja Tuhan memang sedang melemah. Saya bisa bicara seperti itu karena apa, Bapak Ibu? Karena selama beberapa waktu belakangan ini, saya kan pelayanan keluar kota, keluar pulau, dan saya mengunjungi gereja-gereja. Dan waktu saya mengunjungi gereja-gereja itu, seminar di sana, di berbagai tempat di gereja, saya perhatikan itu banyak gereja melemah. Bahkan ada gereja-gereja itu sudah tinggal nama. Sedang terjadi peningkatan dan percepatan pekerjaan setan-setan. Alasannya sederhana. Kenapa? Karena sekarang ini persiapan dari masa antikris sedang mencapai puncaknya. Salah satu yang sedang dikerjakan iblis beberapa tahun belakangan ini adalah yang sangat intens dia lakukan adalah persiapan masa antikris. Karena itu adalah waktunya dia berkuasa di bumi. Jadi dia sangat mempersiapkan masa antikris, apalagi sebentar lagi datang. Persiapannya sedang mencapai puncaknya, termasuk di bidang teknologi juga sedang mencapai puncaknya. Jadi persiapan masa antikris sedang mencapai puncaknya. Lalu apa hubungannya dengan melemahnya gereja? Apa hubungannya dengan serangan setan-setan terhadap gereja? Ada hubungannya. Hubungannya sederhana saja. Yang menahan roh antikris bekerja di bumi itu adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersama Roh Kudus itu menahan pekerjaan dari roh antikris. Selama gereja Tuhan masih ada di bumi, pekerjaan roh antikris itu akan ditahan. Pekerjaan setan-setan di bumi itu akan mengalami masalah selama gereja Tuhan masih ada di bumi. Cuman yang jadi masalah, gereja Tuhan belakangan ini banyak yang melemah. Nah, karena gereja Tuhan bersama Roh Kudus itu yang menahan roh antikris, itu sebabnya serangan terhadap gereja Tuhan makin lama makin kuat. Salah satu serangan yang datang ke gereja itu adalah roh kesuaman. Hari-hari ini yang namanya kesuaman terjadi pada umat Tuhan. Ini kalau saya ngomong soal gereja, ya, gereja Tuhan itu bukan semata-mata soal organisasi. Gereja Tuhan itu ya umat Tuhan, orang Kristen. Jadi yang saya maksud di sini bukan hanya gereja secara organisasi, tetapi umat Tuhan secara keseluruhan. Jadi sekarang ini umat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sudah masuk taraf gejala makin menjauhi Tuhan. Banyak umat Tuhan yang mulai jarang baca Alkitab, makin menjauhi firman, makin kurang berdoa, makin kurang memuji Tuhan dan sebagainya.
Ada beberapa anak Tuhan itu mengeluhkan hal yang sama. Ya, jadi mereka mengirimkan permohonan doa. Nah, di dalam doanya itu permohonannya begini, Pak, tolong doakan. Kenapa kok saya hari-hari ini makin lama makin malas baca Alkitab? Ini yang ngomong bukan cuma 1-2 orang, yang minta didoakan seperti itu bukan cuma 1-2 orang. Tapi ada beberapa orang di dalam permohonan doanya itu mereka bilang, Pak, tolong doakan. Karena kenapa kok saya ini belakangan ini makin susah untuk baca Alkitab, makin malas baca Alkitab. Banyak anak Tuhan makin menjauhi Tuhan. Jadi mereka sudah tidak panas lagi. Mereka makin lama makin dingin. Kalau suam-suam itu pertengahan. Kalau udah suam itu arahnya kalau dibiarkan pasti jadi dingin. Betul ya? Tadinya panas, kemudian kalau suhunya berkurang jadi suam. Kalau udah suam, suhunya terus berkurang, pasti jadi dingin. Cuman ya itu yang saya sampaikan, roh kesuaman ini sedang makin meningkat, menyerang ke gereja Tuhan, menyerang ke umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan juga kena. Saya sudah ketemu hamba Tuhan yang tidak lagi baca Alkitab, tapi masih khotbah. Percaya tidak percaya, ada hamba Tuhan yang masih khotbah sampai hari ini, tapi nggak pernah baca Alkitab. Itu kenyataannya. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa serangan dari roh kesuaman ini makin lama makin nyata, makin lama makin kuat. Lalu yang kedua itu roh cinta uang. Perhatikan baik-baik, roh yang satu ini sedang makin kuat serangannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena uang itu berhala yang terakhir di akhir zaman. Bahkan yang hubungannya dengan sistem ekonomi antikris itu ada hubungannya dengan uang. Uang akan dikuasai sepenuhnya oleh antikris. Uang akan segera lenyap. Bahkan gerakan untuk ke arah di mana uang tidak ada lagi itu sudah makin kelihatan. Dan yang namanya non tunai itu tulang punggung dari sistem ekonomi antikris. Jadi intinya adalah kembali lagi, uang ini akan jadi berhala yang terakhir. Jadi kalau kita makin cinta uang, suatu saat nanti saudara akan lebih mudah untuk menerima sistem ekonomi antikris. Maksud saya, mungkin ada orang Kristen bilang gini, Pak, kalau seandainya saya disuruh untuk tanam chip, ya, tanda antikris, saya nggak akan mau, Pak. Tapi saya mau beritahu begini, kalau orang itu makin cinta uang dan waktunya tiba, misalnya dia ditanya seperti itu, dan dia tahu konsekuensinya kalau tidak terima tanda antikris, dia pasti mau pakai. Cinta uang itu hari-hari ini makin menguasai manusia. Orang lebih cari uang daripada cari Tuhan hari-hari ini. Roh cinta uang sedang meningkat serangannya ke gereja Tuhan. Jadi berhati-hatilah. Bahkan saya sudah dapati beberapa bisnis itu mengalami kehancuran gara-gara cinta uang dari si pengusaha tidak berkurang. Akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Nah, serangan roh jahat yang berikutnya itu tidak lain dan tidak bukan roh antikris. Tadi saya sudah sampaikan soal yang menahan
menahan roh antikris itu adalah gereja Tuhan. Ayatnya ada di 2 Tesalonika 2 ayat 7. Memang ini ada beberapa penafsiran soal ayat ini. Nah, di situ dikatakan karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ada yang menafsirkan bahwa yang menahan roh antikris ini Roh Kudus. Ya, itu betul juga. Tapi Roh Kudus itu tidak bekerja sendiri di bumi ini. Partner dari Roh Kudus untuk menahan pekerjaan setan-setan dan roh antikris itu adalah kita, umat Tuhan. Itu sebabnya gereja diurapi dengan Roh Kudus. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menang terhadap serangan daripada roh-roh jahat? Bagaimana kalau gereja tidak ada kuasa Tuhan bisa nahan pekerjaan setan-setan? Sekarang contohnya saja, misalnya ini yang paling gampang. Saudara tahu cerita Daud dan Goliat? Ya, Goliat itu gambaran dari kuasa gelap. Siapa yang dipakai untuk nahan Goliat? Kalau Goliat sampai menang, itu bangsa Israel akan dijajah, dikuasai oleh bangsa Filistin. Dan saudara perhatikan sendiri dalam ceritanya, selama Daud belum datang, belum ada kemenangan di situ. Filistin itu ngirim si Goliat untuk mengintimidasi bangsa Israel, dan bangsa Israel terintimidasi selama 40 hari. Goliat bisa terus berkoar-koar di medan tempur dan tidak ada satupun orang Israel yang berani melawan Goliat. Dan selama itu terjadi, Goliat tidak minggir juga. Nah, masalahnya itu baru selesai setelah Daud datang. Kenapa harus ada orang Israel yang diurapi untuk menghadapi Goliat? Karena Roh Kudus itu bekerja bersama gerejanya. Jadi yang menahan pekerjaan setan-setan, yang menahan pekerjaan dari roh antikris itu adalah gereja Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Yang dimaksud ayat ini, tetapi sekarang masih ada yang menahan, itu adalah gereja. Bukan hanya Roh Kudus, tapi gereja. Dengan kata lain, selama gereja masih ada di bumi, antikris itu akan kesulitan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dari ayat ini, saudara akan tahu bahwa setelah yang menahan itu diangkat, disingkirkan, baru antikris akan menyatakan diri. Kenapa kok harus nunggu yang menahan diangkat? Berarti dia tertahan. Nah, selama yang menahan masih ada di bumi, selama gereja masih ada di bumi, dia akan masih tertahan. Kita harus belajar menguatkan dan meneguhkan hati sungguh-sungguh. Sebab apa? Kalau hati kita itu jadi lemah di tengah serangan, saudara, sikapnya pasti akan berbeda. Orang yang hatinya jadi lemah, sikapnya juga lemah. Perkataannya juga mencerminkan hati yang sudah melemah. Dan kalau itu sampai terjadi, pasti akan berdampak sama hidup kita. Hal-hal yang ada yang kita kerjakan itu juga bisa terkena dampak.
Hari-hari ini perhatikan baik-baik juga, yaitu menguatkan dan meneguhkan hati. Kelihatannya gampang Bapak Ibu, tapi yang satu ini ternyata juga tidak gampang. Sudah banyak orang sekarang ini, ada orang-orang Kristen sakit gara-gara depresi, gagal jaga hati. Nah, ayat yang berhubungan dengan itu ada di Amsal 4 ayat 23. Ayat ini terkenal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kalau di versi Amplified itu ada keterangan lebih dari segala sesuatu yang kau jagai. Salah satu kunci keberhasilan yang harus diperhatikan, yang sangat berperan hari-hari ini adalah hati. Hati lemah, kita bisa mengalami kegagalan. Dan iblis tahu betul hal itu. Jadi jangan dikira iblis nggak tahu. Iblis tahu. Di Yakobus 4 ayat 7 itu soal tunduk pada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini yang satu ini juga berkurang sekali. Padahal ini menentukan kemenangan. Kalau kita mencoba melawan setan, tapi yang satu ini nggak dilakukan, perlawanan kita percuma. Kenapa? Karena waktu orang tidak tunduk pada Allah, dia sebenarnya tanpa sadar itu sedang berpihak pada iblis. Saya pernah ada orang datang ke saya lalu tanya begini, ngomong begini, Pak, kenapa ya saya ngusir setan kok setannya nggak pergi? Itu sudah ada yang ngomong begitu. Padahal dia sudah diurapi Tuhan. Tapi dia bilang begitu, Pak, saya ngusir setan dalam nama Yesus, tapi setannya nggak pergi. Kenapa, Pak? Menurut saudara apa tuh? Orang Kristen itu kalau ngusir setan, lalu setannya nggak pergi, itu tanda tanya besar. Yang harus diherankan itu kalau orang Kristen ngusir setan, setannya nggak pergi. Tapi kalau setannya pergi, nah itu nggak usah heran. Emang begitu. Udah pasti setan pergi. Nah, ayat ini nyatakan bahwa orang itu kalau melawan setan itu harus disertai dengan ketundukan pada Tuhan. Maka setan akan lari. Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Salah satu sebab kenapa banyak pengusaha Kristen mengalami kebangkrutan itu sebenarnya gara-garanya ya salah satu sebabnya ini. Kelihatannya ke gereja tapi tunduk pada Allah tidak. Dalam hal menjalankan bisnisnya tidak ada ketundukan sama Tuhan, ya dia nggak bisa menang. Setan dengan mudah membuat dia bangkrut.
ada kebenaran tentang iblis. Jadi sebelum saya menyampaikan soal UFO dan alien ini, saya akan beritahukan dulu secara dasarnya bahwa alien dan UFO ini sebenarnya adalah pekerjaan dari setan. Betul-betul pekerjaan dari setan. Hanya yang tidak disangka orang bahwa pekerjaan setan-setan itu bisa membuat yang namanya alien itu ada. Jadi hari ini kita akan belajar soal alien. Nah, di situ ditampilkan di situ bahwa kebenaran tentang iblis diantaranya adalah iblis itu tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya, iblis tahu waktunya sudah singkat. Nah, karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat, dia bekerja semaksimal mungkin. Dia memanfaatkan waktu secara maksimal. Dia lakukan banyak hal. Dia bekerja keras untuk mewujudkan rencananya di akhir zaman ini. Dan salah satu pekerjaan setan-setan, pekerjaan iblis yang meningkat luar biasa, itu adalah yang berhubungan dengan alien dan UFO. Ya, saya ulangi lagi, pekerjaan setan-setan sedang meningkat luar biasa. Dan salah satu bentuk dari pekerjaan setan-setan yang meningkat adalah alien dan UFO. Di tahun 2015 ini saja itu ada banyak pekerjaan dari UFO dan alien itu yang kelihatan. Tahun 2015 itu ada banyak UFO kelihatan. Saya juga heran. Di tahun 2015 itu mengalami peningkatan luar biasa. Salah satu yang kelihatan adalah di Israel, di Yerusalem. Ya, di Yerusalem itu ada penampakan UFO, sempat beberapa menit itu. Ya, sempat beberapa menit, kemudian itu UFO-nya melesat ke atas. Nah, ini ada satu pendapat yang saya terima waktu saya menyebarkan brosur soal seminar alien dan UFO ini. Ya, ada beberapa pendapat. Nah, diantaranya pendapatnya adalah kalau UFO dan alien itu benar-benar ada, maka Alkitab nggak ada gunanya. Kenapa begitu? Karena Alkitab tidak pernah menyebutkan Tuhan menciptakan ada makhluk hidup lain di luar bumi. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu sekalian benar tidak bahwa Tuhan tidak menciptakan makhluk lain di luar bumi? Betul atau tidak? Setuju ya? Ya. Saya juga meyakini itu. Ya, ada beberapa orang itu waktu lihat brosur kami itu sampai bingung. Ini ayatnya mana? Mereka bilang gitu, ayatnya mana? Nggak ada ayatnya Pak soal alien dan UFO di Alkitab. Ya memang kalau Bapak Ibu cari, pertama kata alien nggak akan ketemu. Lalu kalau misalnya cari tentang ada orang di Alkitab yang didatangi alien, itu juga nggak akan ketemu. Ya, memang betul. Pendapat ini nggak salah bahwa di Alkitab itu memang tidak ada disebutkan Tuhan menciptakan makhluk hidup lain. Jadi memang betul saudara, di luar sana, di planet-planet apapun namanya, tidak ada kehidupan yang berkembang biak atau tinggal di sana. Tidak ada. Itu betul. Saya juga meyakini itu. Memang Tuhan tidak menciptakan makhluk lain di luar sana. Tapi yang kita tidak mengerti pada waktu kita mengira bahwa memang tidak ada kehidupan di tempat lain, kita mengira bahwa alien dan UFO tidak ada. Memang Tuhan tidak menciptakan sesuatu di luar sana, maksudnya makhluk hidup di luar sana, betul.
Tapi bukan berarti itu kemudian kita bisa simpulkan bahwa alien tidak ada, UFO tidak ada. Nah, kenyataannya manifestasi dari pekerjaan alien dan UFO itu meningkat luar biasa sampai di tahun ini. Itu faktanya. Dan yang lebih fatal lagi, ada banyak bahkan ribuan orang, ya, ada ribuan orang di seluruh dunia itu diculik oleh alien. Itu faktanya. Nanti saya kasih tahu fotonya, saya lihatkan fotonya. Ya, ada nanti akan saya lihatkan ada orang yang diculik UFO. Nanti saya ceritakan sedikit kisahnya, dan sebenarnya itu baru salah satu dari orang yang diculik UFO. Di Indonesia ada, Pak? Ada ya, tadi itu Pak Suherman yang saya bilang. Nah, karena banyaknya penampakan UFO dan alien, apalagi termasuk belakangan ini, akhirnya orang dunia itu jadi berpikir bahwa kita ini tidak sendiri. Saudara mengerti maksud saya? Kalimat ini, saudara, we are not alone, itu maksudnya apa? Kita tidak sendiri di bumi ini. Di luar sana ada makhluk lain. Jadi kita bukan satu-satunya ciptaan Tuhan. Itu pendapat orang dunia. Di satu sisi saya bisa maklumi. Kenapa? Karena mereka melihat intensitas dari penampakan alien dan UFO itu luar biasa. Sekarang siapa yang nggak percaya coba? Ada orang lihat alien. Si Otong lihat alien. Itu nanti si Joni juga lihat alien, ada yang diculik, ada yang lihat UFO, ada yang didatangi UFO dan sebagainya. Nah, orang akhirnya percaya bahwa alien dan UFO itu ada betul di luar sana, maksudnya ada makhluk lain yang hidup di luar bumi. Jadi mereka berpendapat we are not alone. Kita tidak sendirian. Memang di Alkitab saudara tidak akan temukan yang seperti saya bilang tadi, ada orang didatangi alien dan sebagainya. Tidak ada cerita itu di Alkitab. Tapi bukan berarti Alkitab tidak ngomong soal alien dan UFO. Nah, nanti itu yang akan saya sampaikan. Nah, kemarin di seminar yang lalu itu saya sampaikan ayat ini. Kita penting untuk memahami ayat yang satu ini. Di Lukas pasal 17 ayat 26 itu ada ayat yang mengatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ya, saya ulangi lagi. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Nah, hari-hari anak manusia ini ya sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, menurut Bapak Ibu sekalian yang namanya akhir zaman itu kapan? Ada yang tahu? Pak, akhir zaman itu nanti Pak, kira-kira 10 tahun lagi. Menurut Bapak Ibu sekalian disebut hari-hari anak manusia itu kapan? Akhir zaman itu sekarang. Hari-hari terakhir, ada ayat juga menyebutkan soal hari-hari terakhir. Nah, hari-hari terakhir itu ya sekarang. Yang disebut akhir zaman itu ya sekarang. Yang disebut dengan hari-hari anak manusia itu ya sekarang. Nah, saudara, kalau saudara ingin tahu apa yang terjadi di hari-hari terakhir, di hari-hari anak manusia, kalau saudara ingin tahu apa yang terjadi sekarang dan ke depan, sebenarnya kuncinya, salah satu kunci itu ada di ayat ini. Jadi kalau saudara ingin tahu apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di hari-hari ini, saudara harus tahu apa yang terjadi juga di zaman Nuh. Karena Tuhan Yesus ngomong di ayat ini, sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Jadi kalau saudara tahu soal zaman Nuh itu bagaimana, saudara pasti akan tahu sekarang ini bagaimana. Ini kuncinya.
Itu saya ada yang nanya sama saya, Pak, itu gambar alien beneran nggak, Pak? Itu saudara lihat muka alien kan? Itu foto beneran nggak, Pak? Saya belum tahu foto ini bener apa enggak, cuman saya taruh di situ saja. Hanya dari berbagai foto yang pernah ada, muncul mukanya yang modelnya kayak begitu. Lebih kurangnya ya sudah kayak begitu itu. Salah satu yang terkenal bentuk UFO yang kelihatan itu yang bentuk segitiga, disebut black triangle, itu terkenal itu. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda yang suka browsing, silahkan browsing aja kata black triangle. Itu salah satu UFO yang terkenal. Ini salah satu gambar UFO yang kelihatan di udara. Kemudian bentuk UFO ini diperbesar. Sayangnya ini kurang tajam. Sebenarnya saya ada videonya, cuman saya nggak masukkan di sini. Itu gambar itu UFO yang diperbesar. Itu kalau saudara perhatikan baik-baik, di tengahnya itu ada alien. Itu yang di dalam lingkaran itu ada 2 alien di situ. Mereka mengemudikan UFO-nya ini. Nah, ada di dunia ini, saudara, Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut dengan UFO hotspot. UFO hotspot ini apa? UFO hotspot ini adalah tempat di mana orang melihat banyak UFO dan mengalami banyak perjumpaan dengan alien. Dalam beberapa tahun orang melihat ribuan penampakan UFO dan alien. Itu pengertian UFO hotspot. Di dunia ini ada kota-kota, negara-negara yang merupakan UFO hotspot. Karena apa? Karena di tempat-tempat itu, di negara-negara itu, penampakan dari UFO dan alien itu jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa mencapai ribuan. Nah, dari sekian UFO hotspot itu ada 3 negara yang merupakan UFO hotspot paling mengerikan di dunia. Kenapa mengerikan? Karena jumlahnya sangat banyak. Nah, peristiwa lain yang berhubungan dengan UFO dan alien, ada beberapa peristiwa. Penculikan manusia oleh alien, kemudian mutilasi ternak, kemudian crop circle, kemudian yang terakhir itu adalah kemunculan dari Man in Black. Nah, itu yang gambar di tengah, itu adalah salah satu gambar yang diambil dari CCTV. Man in Black.